Pustaka Arwah Jalur Besi. Nama aku Putri. Sekarang aku sudah berkeluarga dan tinggal di salah satu kota di Pulau Jawa. Cerita yang akan kubagikan kali ini adalah kisahku saat masih tinggal dengan orang tuaku dulu di awal tahun 2000-an. Aku berasal dari keluarga sederhana yang terdiri dari aku, Kak Randy, bapak dan ibu. Aku memiliki rumah yang berada tepat di tepian rel kereta api. Rumah kami memang membelakangi rel karena jalan desa yang melebar dan tidak mengikuti jalur rel. Tinggal di pinggiran rel kereta membuat keluarga kami juga terbiasa dengan suara kereta yang lewat rutin setiap harinya. Namun, tantangan lain ketika kami memilih tinggal di pinggiran rel adalah faktor keamanan dan hal lain yang di luar dugaan kami sebelumnya, yaitu hal mistis. Rel di belakang rumahku sebenarnya lurus, tidak berbentuk S, sebagaimana biasanya lokasi rawan kecelakaan terjadi. Hanya saja sejak aku tinggal di sana terhitung sudah beberapa kali rel tersebut memakan korban. Mulai dari pengendara sepeda motor yang nekat menerobos palang sederhana yang dibuat warga atau orang gangguan jiwa yang tersambar saat sedang berjalan sendirian di tepian rel. Saat kedua kejadian itu terjadi, aku belum cukup umur untuk melihat kejadiannya dan ibu menyuruhku untuk tetap di dalam rumah saja. Seingatku waktu itu aku masih TK atau kelas 1 SD dan aku pun belum begitu mengerti tentang kematian. Trauma pertama sekaligus awal mula kisah mengerikan ini terjadi saat aku untuk pertama kalinya mengetahui tentang kasus kematian yang terjadi di rel kereta dekat rumahku. Hari itu aku ingat sekali Minggu pagi. Tiba-tiba saja aku mendengar dari arah pintu belakang yang menghadap rel suara orang-orang yang kuperkirakan masih remaja saling bersahutan. Lalu tak lama tanah mulai bergetar dan sirine panjang kereta berbunyi tanda kereta lewat. Setelah suara kereta berlalu, hanya sepersekian detik kemudian aku mendengar suara jeritan tetanggaku yang berada 3 rumah di sampingku. Lalu aku mendengar suara riuh dari beberapa orang yang bergumam dan beberapa lagi berteriak. Bapak yang sedang membaca koran spontan berdiri dan keluar rumah menghampiri sumber suara. Ibu juga keluar dari dapur. Namun ibu hanya sampai ambang pintu. Tak sampai semenit, bapak kembali dengan wajah takut dan keringat di dahinya. "Ada apa, Pak?" tanya ibu. "Ada korban kelindes kereta lagi, Bu. Kepotong 3. Kata bapak pelan sambil bergegas membasuh muka ke dalam kamar mandi. Bapak sepertinya trauma dan wajahnya pucat seperti orang mual. Bapak pulang untuk mencuci muka dan memasang bajunya lalu kembali keluar. Ibu yang sepertinya juga penasaran akhirnya ikut bapak. Rumah akhirnya hanya ada aku dan Kak Randy di dalam kamarnya. Banyak orang-orang melewati depan rumahku tanpa henti dari para orang tua hingga anak-anak. Akhirnya aku pun penasaran untuk ikut melihat keluar. Saat aku keluar rumah, sudah ramai orang-orang berkerumun di tepian rel kereta melihat ke arah salah satu spot di tengah-tengah rel. Aku coba menyelinap di antara sela-sela orang sampai akhirnya aku bisa dapat spot tepat di tanggul tepian kereta. Ada beberapa anak kecil juga yang bersama denganku waktu itu. Saat itu, untuk pertama kalinya aku melihat mayat yang kondisinya sudah rusak. Seperti kata bapak, tubuhnya terbagi 3, dada ke kepala, badan hingga sanggul, dan paha hingga kaki. Posisi ketiga potongan itu juga sudah berjauhan. Posisi kepala berada di sisi paling kanan, badan yang hancur dengan isi perut yang terpencar-pencar di tengah, dan bagian kaki tak jauh dari badan. Itu berarti kepala dan sebagian badan sempat terbawa kereta karena posisinya lebih jauh sesuai arah jalan kereta. Walaupun dari posisi yang tidak begitu dekat, aku bisa melihat daging segar dan darah yang tersebar di sekitaran TKP. Aku juga bisa melihat rambut korban karena saat itu memang warga belum menutup jasad tersebut dengan sempurna. Jujur saat itu aku belum merasakan apapun.
Padahal itu jasad tak utuh pertama yang aku lihat. Aku hanya menatapinya dengan tatapan kosong di tengah hiruk-pikuk warga lain yang juga menonton. Lamunanku buyar setelah sirine polisi berbunyi dan aku diusir oleh warga lain. Aku pun kembali ke rumah. Bapak dan ibu belum kembali saat itu. Akhirnya aku memutuskan ke atas kamar Kak Randy. Di atas, Kak Randy ternyata sedang menonton evakuasi korban itu juga dari balkon jemuran. "Kelihatan dari sini, Kak?" tanyaku sambil berjalan mendekat. "Kelihatan banget," jawab Kak Randy. Aku pun berdiri tepat di samping Kak Randy. Dan memang dari balkon ini aku bisa melihat ke lokasi kejadian. Saat itu polisi sepertinya sedang mengambil data. Mereka terlihat memfoto-foto korban dan lokasi sekitar. Tak lama, potongan-potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam karung jenazah dan dibawa pergi. Setelah polisi pergi, beberapa warga berinisiatif menyiramkan air ke lokasi-lokasi yang terkena cipratan dan genangan darah. Belakangan, aku ketahui juga ada beberapa warga yang masih menemukan potongan daging, ceceran otak, bahkan kulit manusia di lokasi itu. Sudah beberapa jam berlalu sejak jasad dibawa oleh ambulans dan lokasi kejadian dibersihkan warga, namun bau anyir darah belum juga hilang dan malah semakin kuat. Selepas maghrib, seperti biasa, aku ada jadwal pengajian di salah satu musola yang posisinya ada di kampung seberang rel. Jangan bayangkan aktivitas rel ini sepadat jadwal KRL di Jakarta. Dengan pagar tinggi pemisah antara perkampungan ya. Antara rel dengan jalan warga hanya dibatasi sebuah tanggul setinggi kurang lebih 1 meter. Dengan posisi rel lebih tinggi dari jalan umum. Aku sudah terbiasa menyusuri tanggul ini untuk berjalan ke musola di seberang. Selain aksesnya lebih mudah karena tidak perlu menyusuri gang-gang yang berkelok-kelok, menyusuri tanggul ini juga lebih singkat karena posisi masjid memang juga berada di tepian rel. Sore itu saat langit sudah senja dan penduduk yang tadi melihat kejadian sudah bubar, aku bersama salah satu tetanggaku berangkat dengan membawa perlengkapan ngaji dan sebuah senter. Kami pun berdua menyusuri tanggul itu seperti biasa. Walaupun jujur aroma darah masih sangat santer di sana. Sampai di suatu tempat, aku melihat ada lalat yang berkerubung dan semut-semut merah yang menggerogoti suatu benda. Kukira awalnya itu bangkai anjing, kucing, atau tikus. Kami berdua menutup hidung saat melewatinya. Namun ketika kami lewat, aku sadar itu adalah onggokan daging dengan kulit yang masih menempel. Aku berlari kecil. Entah kenapa, aku tidak terbesit untuk melapor ke orang lain dan tetap fokus berjalan agar tidak terlambat ke pengajian. Sepulang dari pengajian usai, di waktu Isya, aku melewati jalan yang sama. Namun kali ini ada beberapa warga dengan senternya tengah menyisir sekitar jalur rel tadi. Memang penerangan di sini kala itu masih sangat kurang. Sumber lampu hanya ada di teras rumah warga saja, dan lampu di jalur penyeberangan tradisional dengan palang dari kayu. Curi-curi dengar dari warga katanya ada orang yang menemukan onggokan daging tercecer di sana, dan akhirnya warga menyisir ulang lokasi tersebut. Beberapa waktu sejak kejadian itu berlalu, di lingkungan rumahku mulai tersiar kabar desas-desus sosok asing yang sering berlalu lalang di rel kereta. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam yang mondar-mandir di rel tersebut pada malam hari. Namun ketika di senter, sosok itu lenyap begitu saja. Hal ini membuat banyak orang tua khawatir dan melarang anak-anaknya melewati jalur kereta itu di malam hari, termasuk ibu. Ibu sebenarnya bukan takut sosok itu adalah hantu. Ibu justru takut jika itu adalah orang mabuk atau orang gangguan jiwa yang bisa membahayakanku. Namun nyatanya teror itu semakin menjadi-jadi. Kehebohan kembali terjadi saat salah satu tetanggaku mengaku pada malam hari pintunya menghadap ke rel digedor-gedor dengan sangat keras pada dini hari. Dan atas kesaksiannya, ketika ia melihat dari balik jendela ada sosok manusia dengan muka rusak mengalirkan darah kehitaman sedang membentur-benturkan kepalanya ke pintu rumah itu. Sejak itu, teror gedoran pintu tersebar dan diamini banyak orang yang mengaku rumahnya mengalami hal serupa. Bapak dan ibu sepertinya juga khawatir sampai-sampai berpesan kepada kami, aku dan Kak Randy. Kalau nanti ada yang ngetok pintu, panggil bapak atau ibu dulu ya, ujar bapak kepada kami.
Sayangnya saat itu bapak dan ibu tidak menjelaskan lebih lanjut alasan kenapa kami tidak diperkenankan membuka pintu sendirian. Hingga suatu ketika, aku lupa hari keberapa setelah kejadian, aku dan Kak Randy ditinggal oleh ibu dan bapak yang pergi ke acara pengajian yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah. Bapak saat itu sedang tidak bekerja dan bisa menemani ibu pergi ke acara tersebut. Sebenarnya aku dan Kak Randy sudah diajak, namun karena aku punya PR yang harus kukumpulkan besok dan Kak Randy sedang malas untuk keluar rumah, akhirnya kami berdua memutuskan tetap di rumah. Dengan janji bahwa kami tidak akan kelayapan di malam hari atau meninggalkan satu sama lain. Atas perintah ibu, Kak Randy juga tidak berkegiatan di kamarnya. Dia disuruh untuk tidur-tiduran di bawah sambil menemaniku mengerjakan PR. Kami berdua berada di ruangan tengah. Kak Randy selonjoran menonton TV, sedangkan aku di sampingnya menulis PR-ku di atas meja lipat. Kami sibuk dengan urusan kami masing-masing, sampai tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ketukan. Aku pada awalnya tidak menyadarinya, tapi Kak Randy saat itu langsung menoleh ke arahku, seakan bertanya, "Kamu dengar juga nggak?" Karena Kak Randy menoleh tanpa mengatakan apapun, aku hanya bertanya, "Kenapa Kak?" Tanyaku. "Ah enggak, masih banyak PR-nya dek," tanya Kak Randy. "Masih? Nyalin ini semua?" kataku sambil membolak-balikan halaman buku pelajaran yang harus kusalin. Namun, baru saja akan melanjutkan tulisanku, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini, aku yang menoleh kepada Kak Randy. Dan di saat yang bersamaan, Kak Randy mengangguk pelan. Seperti tahu aku akan bertanya tentang suara itu. Kak Randy lalu mengambil remote TV dan mengecilkan suaranya. Aku berhenti menulis dan mulai was-was. Kami memasang telinga dalam-dalam, berharap suara tadi berasal dari tetangga atau hanya perasaan kami saja. Serentak kami menoleh ke arah sumber suara ketukan itu yang berasal dari pintu belakang yang menghadap ke rel kereta api. Kak Randy terdiam, begitupun aku. Selama ini tidak ada orang yang bertamu lewat pintu belakang. Ditambah lagi hanya ada kami berdua di rumah saat itu. Entah keberanian dari mana, Kak Randy bangun dari tikar sambil menaruh jari telunjuk di depan bibirnya. Gestur untuk menyuruhku diam. Dengan lambat, ia berjalan ke arah pintu belakang, memastikan engsel kunci yang menahan pintu itu terpasang sehingga apapun yang ada di luar sana tidak dapat masuk. Aku yang mulai dilanda kekhawatiran akhirnya juga berdiri dan mengikuti Kak Randy. Kini kami berdua sudah berdiri tepat di hadapan pintu belakang. Syukurlah kunci engselnya terpasang dan kami rasa aman sekalipun kami berada di hadapannya. Tiba-tiba saja ketukan dari arah luar semakin keras dan lebih banyak dari tadi. Kami sempat mundur satu langkah karena kaget. Namun kembali maju, Kak Randy mendekatkan telinganya hingga menempel tepat ke pintu kayu itu. Ketika itu juga ekspresi wajahnya berubah seperti orang tercengang. "Coba kamu dengar suaranya," kata Kak Randy kepadaku dengan suara kecil. Aku menempelkan telinga kiriku dan yang aku dengarkan adalah suara orang yang sedang berkumur-kumur. Atau lebih tepatnya seperti orang yang bergumam, tapi ada air di dalam mulutnya. Mataku mulai berlinang karena ketakutan. Kami mundur menjauhi pintu. Siapapun atau apapun yang mengetuk di balik pintu itu tidak akan kami bukakan sama sekali. Aku memeluk Kak Randy erat-erat. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Ibu dan bapak belum juga pulang. Ketukan itu memang sudah berhenti, namun kami sama sekali belum berani keluar. Jika ditanya, kenapa tidak keluar saja dan pergi ke rumah tetangga? Jawabannya adalah karena rumahku berada di sisi ujung. Rumah tetangga ada di sisi kiri rumahku, sementara sisi kanan kosong, dan sesuatu di belakang yang tadi mengetuk-ngetuk itu bisa kapan saja muncul di pintu depan setelah memutar sisi kanan rumah. Kak Randy lalu berjalan ke depan. Ia menyalakan volume TV dengan cukup keras untuk memecah kesunyian. Ia lalu mengintip lewat jendela ruang tengah, berharap ada tetangga kami yang berada di luar rumah dan bisa memberikan kami bantuan. Sayang, suasana di luar dari jendela yang Kak Randy lihat sudah sangat sepi, dan lampu tetangga sudah mati. Kak Randy berbalik dengan wajah pasrah. "Udah, anggap aja gak ada apa-apa,"
kita tunggu bapak ibu pulang ya. Aku mengangguk pelan. PR-mu udah selesai. Bikin dulu aja. Perintah Kak Randy sambil berjalan ke arahku. Lalu tiba-tiba saja pintu depan yang berada tepat di belakang Kak Randy diketuk. Kak Randy terdiam, begitu juga aku yang baru saja akan memulai mengerjakan PR-ku kembali. Nak, Randy, Putri, udah tidur kalian? Sahut suara dari luar yang terdengar seperti suara ibu dari balik pintu itu. Aku sontak bangun dari dudukku dan hendak menyambut kedatangan ibu dan bapak. Tentu saja kedatangan keduanya adalah hal yang sudah aku nantikan dari tadi. Ibu pulang, Kak, kataku dengan wajah lega sambil berjalan ke arah pintu. Namun Kak Randy menahan tanganku. Ia menggenggamnya erat sehingga aku tidak bisa lanjut berjalan ke arah pintu. Tanpa berbalik badan, Kak Randy menarik tanganku hingga aku kini berada di hadapannya. Kak Randy lalu membungkukkan badannya dan berbisik pelan di telingaku. Tunggu bentar, gak usah dibukain dulu pintunya, kata Kak Randy membuatku bingung. Suara ketukan itu semakin keras dan intens. Aku yang awalnya mengira itu ibu menjadi semakin ragu. Kenapa ibu mengetuk sekeras itu? Randy, Putri, bukain pintunya nak, ujar suara ibu dari arah luar. Kenapa gak dibukain pintunya, Kak? Tanyaku pada Kak Randy yang masih berdiri kaku di hadapanku sambil memeluk kepalaku. Kakak, tanyaku lagi. Gak usah dengerin suara itu, Dek. Ibu dan bapak bawa kunci rumah sendiri. Kalau itu beneran ibu, pasti udah buka pintu sendiri pakai kunci yang ibu bawa, kata Kak Randy sambil menunjuk sebuah paku yang berada di samping pintu kamar mandi. Paku itu biasa kami gunakan untuk menggantung kunci cadangan pintu depan, dan saat itu kunci cadangan itu tidak ada di tempatnya. Ketukannya kini sudah seperti benturan, dan disusul suara orang berkumur-kumur seperti yang kami dengarkan di pintu belakang tadi. Aku ketakutan setengah mati dan langsung memeluk Kak Randy dengan sangat kuat. Aku tidak bisa menahan air mataku dan akhirnya menangis sejadi-jadinya walaupun tanpa mengeluarkan suara. Kak Randy memelukku balik. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Sepertinya dia menahan ketakutan dan tangisannya saat itu. Kami berpelukan selama hampir 5 menit sementara suara orang berkumur itu terus terdengar dari arah luar. Lalu setelahnya suara itu mengecir dan hilang. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke Kak Randy. Saat itu aku bisa melihat jelas bekas air mata di matanya, tanda ia juga menangis. Kak Randy lalu hendak melihat ke arah jendela, namun kini aku yang menahannya. Gak usah, Kak, kataku. Namun Kak Randy tetap melangkah ke arah pintu. Beberapa langkah lagi sampai di pintu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Udah pada tidur belum ini anak-anak? Lampunya kok pada gak dimatiin? Sahut suara bapak yang seperti biasanya kami dengar. Kayaknya udah ketiduran di ruang tengah kayaknya. Tambah sahut suara ibu. Kak Randy berhenti melangkah dan menunggu lagi. Ia berdiri memaku di posisinya berdiri. Namun kelegaan kami benar-benar pecah saat suara kunci pintu yang dibuka dan ibu masuk sambil mengucapkan salam pelan. Hanya ibu yang terheran melihat aku dan Kak Randy berdiri di ruang tengah. Terlebih melihat muka sembabku yang baru saja selesai menangis. Adek kenapa? Habis nangis? Kamu apain, Ren? Tanya ibu sambil menghampiriku. Aku menggeleng lalu memeluk ibu dan kembali menangis. Bapak kemudian menghampiri Kak Randy dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun Kak Randy belum mau mengatakan hal apapun. Seperti biasa, sepulang acara pengajian di luar, ibu selalu membawakan kami besek berisi nasi kotak. Aku memakannya dengan lahap, namun tidak dengan Kak Randy. Ia terus diam dan hanya menyuap makanannya sedikit demi sedikit. Melihat hal ini, Bapak kembali bertanya kepada Kak Randy. Kenapa Ren? Kok nggak semangat gitu makannya? Tanya Bapak. Nggak apa-apa Pak, kenyang, jawab Kak Randy singkat. Setelah beberapa suapan, Kak Randy lalu bangkit dan izin tidur duluan di kamar atas. Sudah ngantuk katanya. Ibu dan bapak lalu mengizinkan, sementara aku melanjutkan makanku sampai tuntas. Aku juga menahan untuk bercerita kejadian tadi kepada ibu dan bapak, karena aku masih syok dan khawatir keduanya gak akan percaya dengan apa yang aku alami. Sekira jam 11 malam, aku baru tidur
Setelah menyelesaikan PR-ku dibantu ibu, aku dan kedua orang tuaku tidur di kamar yang sama di lantai 1. Ketika baru saja akan tidur, tiba-tiba kami mendengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Bapak refleks bangun dan naik ke tangga lantai 2 sambil memanggil nama Kak Randy. "Randy, suara apa itu?" tanya bapak sambil menaiki tangga. Lalu tidak ada jawaban dari Kak Randy. Bapak lalu naik ke atas dan mendapati kamar Kak Randy tertutup rapat dan terkunci.